Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa dengan kami di channel Interaksi Dakwah. Iya, Malam ini malam perdana kita, dan malam ini kita akan bincang-bincang sesuai dengan tagline yang kita angkat, Interaksi Dakwah Channel, ngobrol ngobrol santai. ngobrol santai, isi berat ya Iya. Bang ya. Nah itu. Nanti kita akan ngobrolnya santai, tapi isi yang kita bahas itu terasa berat. Begitu teman-teman. Nah, jadi malam ini kita bahas apa nih Bang malam ini? Iya, kita akan bahas terkait dengan yang lagi hangat ya, Oh, yaitu terkait dengan apa itu Bang? Palestina. Palestina, oh, Masya Allah, luar biasa. Yang lagi hangat untuk kita perbincangkan. Emang Palestina sekarang kondisinya bagaimana Bang? Ya, jadi memang kalau sekarang kita lihat Palestina ini bukan kali ini saja ya. Itu sudah jauh-jauh hari itu ada konflik di sana ya, konflik antara entitas Yahudi dengan umat Islam yang ada di Palestina. Oh, begitu Bang ya. Iya. Itu sejak kapan gunanya itu Bang? Kalau kita melihat dalam sejarah ya sebenarnya itu entitas Yahudi ini memang dia itu ingin berupaya untuk bagaimana bisa merebutkan kembali tanah Palestina itu. Ya, bagaimana kalau kita lihat dalam sejarah ya, kalau kita lihat ke belakang itu tanah Palestina pada waktu itu dikuasai oleh Sultan Abdul Hamid, itu Bang Zainul. Nah, kemudian pimpinan dari entitas Yahudi itu yang bernama Theodor Herzl ya, kalau nggak salah ya, itu kemudian 2 kali mendatangi Sultan Abdul Hamid. Itu ngapain tuh Bang? Kedatangan yang pertama Theodor Herzl itu ya dalam rangka untuk meminta tanah Palestina itu untuk dijadikan tempat tinggal bagi entitas Yahudi. Bahkan kalau kita melihat ya di perkataan beliau ya kepada Sultan Abdul Hamid itu ya, dia membawa seperti satu peti uang ya kan, itu kemudian untuk merayu Sultan Abdul Hamid agar kemudian Sultan Abdul Hamid itu mau menyerahkan tanah Palestina tersebut. Bahkan Theodor Herzl mengatakan bahwa uang ini akan membayar utang-utang dari kekhilafan Islamiyah gitu. Namun kemudian Sultan Abdul Hamid menolak gitu. Nah itu kedatangan pertama. Nah kemudian kedatangan yang kedua itu meminta lagi gitu Mas Bang Zainul ya, meminta lagi tanah Palestina gitu. Nah, namun kedatangan yang kedua ini jawabannya tetap gitu ya, tetap ya, tetap tidak mau. Bahkan kalimat beliau itu mengatakan bahwa selama aku masih hidup ya, aku tidak akan memberikan sejengkal pun tanah Palestina kepada Yahudi gitu. Karena pada waktu itu Sultan Abdul Hamid memang dia tidak bisa pungkiri bahwa memang nanti khilafah Islamiyah itu akan runtuh gitu. Nah, nanti setelah itu ya kan, walau alamnya setelah itu kemudian terjadi Perang Dunia Pertama gitu. Nah, Perang Dunia Pertama antara antara blok ya, blok barat dengan blok sentral gitu ya kan, itu antara Inggris dengan Prancis dan Jerman ya. Jerman melibatkan kekhilafan Islamiyah. Jadi kekhilafan Islamiyah itu berada di kubu Jerman. Nah, kemudian dari Perang Dunia Pertama itu dimenangkan oleh Inggris dan Perancis gitu. Nah, makanya tanah Palestina itu kemudian direbut oleh Inggris. Karena konsekuensi dari kalah perang ya kan, maka wilayah
jajahannya itu dibagi-bagi. Nah, Palestina dikuasai oleh Inggris. Nah, dari situlah kemudian Inggris merebut tanah Palestina dan mengizinkan entitas Yahudi untuk menetap di Palestina. Seperti itu. Oh, jadi itu awal konfliknya begitu Bang ya? Iya, situ. Nah, karena dengan adanya entitas Yahudi di Palestina itu, nah maka umat Islam yang sudah lama menetap di Palestina, ya, yang sudah lama menetap di situ, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa karena umat Islam sudah kalah perang. Tuh. Nah, dari situlah ketika Yahudi tinggal di Palestina, konflik itu bermunculan di situ. Nah ini Bang, ada pertanyaan ini Bang ya. Dari teman-teman gitu Bang ya. Iya. Nah, ketika Yahudi awal mereka tinggal di Palestina gitu, setelah dijajah oleh Inggris ya, apa yang dilakukan oleh Israel? Iya, jadi Ketika mereka sudah mulai tinggal di Palestina itu. Ya, jadi memang kalau kita lihat di Palestina itu, ya, ini memang tanah yang sangat menarik. Kenapa? Karena di Palestina itu, di situ ada tempat yang memang di situ itu diperebutkan oleh tiga agama, ya, Yahudi, Kristen, dan Islam. Ya, ada satu tempat yaitu disebut sebagai Baitul Maqdis. Itu. Nah, kalau di Yahudi, ya, Yahudi mereka dalam kitab mereka meyakini bahwa Baitul Maqdis itu, ya, atau sekarang ini Masjidil Aqsa itu, ya, kalau umat Islam menyebutnya, itu merupakan janji bagi tanah Yahudi. Nah, kemudian untuk Nasrani, ya, Kristen itu, ya, mereka juga meyakini bahwa memang tanah itu dijanjikan buat mereka karena kematian dari Yesus, ya, disalibnya itu, ya, walaupun itu bukan Nabi Isa, ya, itu di Palestina itu. Nah, umat Islam itu kiblat pertama umat Islam kan di Baitul Maqdis di Palestina gitu. Nah, jadi memang ketika Yahudi menetap di Palestina, ya, atas persetujuan dari Inggris, ya, maka Yahudi itu akan berupaya untuk mengusir kaum muslim yang ada di situ. Karena mereka meyakini bahwa tanah yang dijanjikan itu adanya di Baitul Maqdis di Palestina. Di situ. Ya, dari semenjak berakhirnya perang dunia pertama itulah, ya, yang kemudian konflik itu sering terjadi antara orang Yahudi dengan kaum muslim hingga saat ini. Palestina gitu. Iya. Berarti ini memang kalau ini dimulai dari pasca perang dunia I, ya, berarti ini panjang sudah ini, ya. Iya. Artinya penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina ini sudah lama begitu Bang, ya. Iya. Nah, sepanjang itu Bang, sudah berapa banyak pembantaian yang dilakukan oleh Israel? Iya, jadi ya, saudara-saudara kita di Palestina juga. Jadi memang semenjak itulah kemudian Yahudi itu memperluas wilayah jajahannya. Itu. Nah, makanya kalau kita melihat di dalam peta Palestina itu, dulunya umat Islam itu mayoritas di situ. Walaupun memang ada sebagian di situ agama lain. Nah, namun ketika entitas Yahudi menetap di situ, ya, umat Islam itu mulai tanah umat Islam itu mulai dirampas oleh Israel, oleh entitas Yahudi itu. Nah, makanya ada dibagi gitu, ya kan, ada jalur Gaza dan ada jalur bagian barat itu. Nah, di jalur Gaza ini yang kemudian Yahudi ini tidak berhasil menguasai Gaza, karena Gaza di situ memang
sangat dijaga ketat ya, sangat dipegang ketat oleh kelompok ya, ada kelompok umat Islam ya, kelompok Hamas di situ. Jadi memang dari semenjak itulah kemudian konflik-konflik itu terus terjadi gitu ya kan, bahkan konflik-konfliknya itu banyak menimbulkan korban ya, korban bukan cuma yang pejuang Islam di sana ya, tapi juga masyarakat sipil ya, anak-anak, kemudian orang tua ya, bahkan yang terakhir ya, yang tahun lalu itu ya, yang serangan masif ya Yahudi kepada warga Gaza itu gedung-gedung, kemudian bangunan, rumah-rumah itu kan diluluh lantakan semuanya, dihancurkan semuanya ya, bahkan hingga saat ini sebenarnya seperti itu. Dan korbannya itu ya itu sudah banyak gitu Bang Zain. Oh iya, ada juga kita lihat itu kan anak-anak dibantai, dibunuh. Iya, betul. Artinya kalau kita melihat di YouTube, Yahudi ini sepertinya perang melawan anak-anak, Iya. melawan ibu-ibu. Iya, itu. Lihat di YouTube ya, siaran teman-teman Iya. di Gaza sana gitu Bang ya. Bahkan memang orang-orang Palestina itu ya, ini hebatnya orang Palestina itu ya. Jadi mereka itu kondisi yang seperti itu bukan kondisi yang baru bagi mereka. Jadi hidup di tengah-tengah konflik itu sudah merupakan kehidupan mereka sehari-hari gitu. Bahkan dentuman bom, kemudian bunyi senjata ya, itu sudah keseharian mereka ya, seperti itu. Makanya kalau kita melihat begitu kuatnya iman mental saudara kita yang ada di Palestina itu. Melihat kondisi Palestina yang sekarang kondisi sangat kritis ini Bang, lihat. Bagaimana sikap nih Pak? Sikap penguasa-penguasa Muslim, Iya. sikap negeri-negeri Muslim terhadap saudara-saudara mereka di Palestina. Iya, ini memang sangat disayangkan ya Bang Zainul ya, sikap negeri-negeri Muslim khususnya yang berada di dekat Palestina itu ya, ini yang sangat disayangkan ya. Tidak ada reaksi apapun, dalam artian tidak ada sikap untuk membelah umat Islam yang ada di Palestina gitu. Artinya begini ya, ketika kemarin itu ya umat Islam dibantai di Gaza gitu kan, kita melihat negeri-negeri kaum Muslim ya yang ada di berdekatan dengan Palestina ya, seperti Lebanon, kemudian Mesir ya khususnya ya, Mesir ya, Arab Saudi ya, itu tidak ada sikap untuk melawan gitu ya kan, melawan Israel ya, Yahudi di situ gitu. Bahkan Arab Saudi itu mengirimkan kain kafan ya, mengirimkan kain kafan kepada warga Gaza yang ada di Palestina itu gitu. Artinya apa ya kan, hingga saat ini itu belum ada sikap dari negeri-negeri kaum muslim yang ada di situ ya. Jadi padahal pembantaian terhadap umat Islam yang ada di Palestina ini sudah nyata gitu ya kan, bahkan boleh dikatakan ini sudah genosida ya, sudah sudah secara terang-terangan gitu, pembantaian terhadap umat Islam. Tapi nyatanya negeri-negeri umat Islam yang ada di sekitar situ yaitu tidak berbuat apa-apa gitu. Jadi Bang, ya sangat disayangkan sekali ya, kita turut bersedih lah Bang, Iya. melihat sikap penguasa-penguasa negeri Muslim, apalagi di sekitaran Palestina. Iya, sekitaran Palestina. Mereka saya dibaca di berita itu, mereka cuma sekedar mengecam, mengutuk ya, dengan retorika begitu. Iya, dan yang menjadi pertanyaan ini Bang, kenapa sih gitu penguasa-penguasa negeri Muslim ini hanya sekedar mengutuk, mengecam, tidak memberikan
eh, aksi nyata Iya. seperti yang dilakukan oleh Amerika, Inggris yang mengirimkan bantuan kepada Israel. Iya, betul. Mereka mendukung tindakan Israel dengan bantuan dana, kemudian senjata, logistik perang gitu. Nah ini penguasa negeri-negeri Muslim cuma sekedar mengecam retorika begitu. Iya, betul. Ini juga menjadi kegalauan saya nih Bang. Jadi Iya. pertanyaan ini, apa sih penyebab utamanya? Kenapa mereka ini penguasa pemimpin negeri-negeri Muslim ini nggak mengirimkan bantuan, ya mungkin senjata gitu Bang, atau logistik perang gitu. Seperti inilah kayak Mesir gitu kan. Itu kan berbatasan dengan Iya. Rafah Iya. di utara kalau nggak salah tuh Bang. Iya, iya. Sekedar membuka itu aja, apakah selemah itu Iya. negeri-negeri Muslim itu? Iya, betul memang. Itu bagaimana? Iya, memang itu Bang? kan ini yang perlu kita sayangkan ya kan. Negeri-negeri Muslim itu tidak tidak bertindak sebagaimana negeri-negeri Barat yang berpihak kepada Yahudi Israel. Iya betul. Itu ya, bagaimana mereka mengirimkan persenjataan ya, mengirimkan bantuan militer ya kepada Yahudi. Nah, sementara umat Islam ya yang mayoritas ya, yang mayoritas di wilayah Arab situ ya kan, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal kalau kita melihat dalam peta Palestina itu ya, itu di sebelahnya ada Libanon, ada Mesir, Iya. ya, kemudian ada Arab Saudi, ya, ada Yaman dan lain sebagainya. Itu. Nah, tapi kenapa nggak bisa berbuat seperti itu? Ya, karena memang umat Islam ini yang menjadi persoalan itu ya kan, karena umat Islam ini hidup dalam sekat-sekat nasionalisme, gitu Bang Zainal. Itu ya. Karena sekat-sekat nasionalisme inilah yang kemudian umat Islam itu tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Nah, terkait dengan nasionalisme ya, nanti insya Allah kita akan bahas Bang Zainul ya. Oh gitu. iya. Jadi Bang. memang kenapa umat Islam ini tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya kan? Padahal ini sama umat Islam gitu. Kenapa? Karena ada sekat-sekat nasionalisme itu. Tuh, nah, kenapa bisa ada sekat-sekat nasionalisme di negeri umat Islam? Nah, nanti insya Allah kita akan bahas terkait dengan nasionalisme itu seperti apa. Berarti ini Bang, sikap penguasa negeri-negeri Muslim ini ada sikapnya cuma sekedar mengutuk itu Bang ya? Iya, karena memang kalau kita lihat Yahudi ini, Israel ya, ini tidak mengenal kata mengecam ya, tidak mengenal kata himbauan ya kan. Israel Yahudi itu cuma hanya mengenal kata perang, gitu kan? Iya. Kata jihad. Padahal kan banyak kaum muslimin nih, nggak usah lah jauh-jauh. Contohnya kayak di Indonesia, Iya, kayak di Malaysia. Saya yakin juga di Yaman, iya, di Lebanon, Aljazair, iya, juga di Mesir pasti ada kaum muslimin yang pengen kesana iya, gitu, Bang. pasti, iya. Jadi permasalahannya memang karena tidak ada negara yang menggerakkan itu, Bang ya. Ini yang menjadi persoalan karena tidak ada negara yang Memobilisasi itu, Bang. Itu yang kemudian bisa memimpin untuk melawan Yahudi Israel ini. Iya, karena tidak ada institusi negara itu. Padahal ini Bang, saya juga sangat heran ini Bang ya. Israel ini didukung oleh negara-negara barat, dibantu. Lah Palestina yang tetangganya itu kita sama-sama muslim ini Bang. Enggak ada yang tergerak hatinya untuk mengirimkan logistik perang. Iya, betul. Padahal aneh juga, lucu juga Bang ya. Iya. Lah Israel dikirimkan bantuan senjata. Lah kita, saudara-saudara kita di sana dikirimkan bantuan obat-obatan, kapan gitu. Ya bukan berarti itu salah ya. Iya. Bukan berarti itu mereka tidak butuh teman-teman saudara-saudara kita di Palestina. Artinya ini kan memang tidak fair gitu. Iya.
nggak Betul. fair. Yang di satu sisi Israel dibantu senjata, sedangkan teman-teman kita, saudara-saudara kita dikirimkan makanan, obat-obatan. Jadi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang Palestina ini, Bang? Apakah mereka butuh makanan, obat-obatan, atau bagaimana? Iya, makanya itu menghilangkan pembantaian terhadap kaum muslimin itu ya dengan cara ini, dengan cara perang. Tuh. Dan juga tentunya memang harus ada negara yang menggerakkan gitu ya. Itu harus ada negara yang menggerakkan. Kalau cuma hanya sekedar, bukan berarti kita tidak menyalahkan gitu ya kan. Iya, betul. Tidak mendukung, tetap kita akan mendukung ya kan. Misalnya ketika ada yang mengirimkan obat-obatan, mengirimkan pakaian, makanan dan lain sebagainya ya kan, tetap itu kita mendukung karena itu memang merupakan upaya ya kan, upaya kaum muslimin untuk menolong umat Islam yang ada di Palestina. Tetapi itu tidak menyelesaikan persoalan. Nah, cara untuk menyelesaikan persoalan adalah dengan apa? Dengan perang. Perang tuh, Bang. Oh, yang menarik ini, Bang. Jadi melihat kondisi Gaza dan Palestina sekarang semakin panas ini, Bang, ya. Ada itu kan seruan dari ulama dunia kalau tidak salah temannya. Seruan untuk jihad di sana ya. Gitu. Nah, cuman respon dari beberapa ulama dunia itu ada yang setuju juga, ada yang tidak setuju. Iya. Nah, ini yang tidak setuju kenapa ini? Iya, jadi ulama-ulama ya dunia ya, itu memang mereka sepakat bahwa solusi untuk menyelesaikan persoalan Palestina adalah dengan cara berjihad. Ya, bahkan ini sudah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, kalau kita lihat di beritanya itu. Nah, tapi memang tidak menutup kemungkinan gitu ya kan. Pasti ada saja ya kan, ada saja sebagian umat Islam ya, sebagian ulama itu yang memang itu tidak sepakat ya, tidak setuju dengan adanya seruan tersebut. Itu. Nah, terlepas daripada itu ya kan, bahwa memang apa yang diserukan oleh umat Islam, ulama seluruh dunia ya kan, bahwa umat Islam itu wajib untuk membela kaum muslim dengan cara berjihad. Nah, mudah-mudahan ya kan seruan ini itu mendapatkan reaksi positif bagi negeri-negeri muslim ya kan. Tapi kalau cuma hanya ulamanya saja ya kan, namun kemudian penguasanya tidak mendukung ya, maksudnya tidak mendukung dalam artian ini cuma dianggap sebagai seruan saja gitu ya kan. Nah, itu percuma juga ya kan, itu cuma sebatas seruan-seruan gitu ya kan. Nah, maka memang yang sangat terpenting itu perlunya adanya sebuah negara, adanya penguasa yang memang itu memimpin kaum muslimin itu untuk melawan Yahudi tadi itu dengan cara jihad atau perang itu. Nah, ini Bang, saya pernah baca artikel ini, Bang. Artikel itu sangat menarik sekali. Sikap negeri-negeri muslim dan juga sikap umat Islam terhadap apa yang terjadi di Palestina hari ini. Nah, di artikel itu ketika melihat fakta di Palestina hari ini yang sekarang mereka itu dibantai, sikap penguasa negeri muslim dan sikap kaum muslimin secara keseluruhan itu berbeda-beda. Nah, ada juga sebagian kaum muslimin yang bilang bahwa ini isu kemanusiaan ya, isu kemanusiaan. Nah, dan ketika mereka melihat bahwa ini adalah isu kemanusiaan, maka sikap mereka aksi kemanusiaan. Nah, kayak contoh misal ketika melihat Palestina itu fenomena kejahatan kemanusiaan gitu, karena memang di sana terjadi pembantaian, ada kekurangan makanan, maka berlomba-lomba kaum muslimin itu melakukan donasi, mengirimkan obat-obatan, makanan dan sebagainya gitu. Nah, ada juga sebagian kaum muslimin yang melihat bahwa
isu Palestina ini adalah isu masing-masing negara gitu. Iya, Kayak gitu. Artinya ya kita nggak usah ikut campur dengan masalah Palestina. Iya. Itu kan masalah internal mereka gitu. Iya, betul. Nah, dan juga ada yang melihat bahwa permasalahan Palestina adalah permasalahan bukan hanya masalah kemanusiaan, juga bukan masalah genocide gitu, Iya. tapi ini masalah agama juga. Iya, gitu. Nah, dan sekarang kita melihatnya itu dari sisi yang mana gitu, ya kan? Iya. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim, ya kan, Iya. yang punya akidah Islam, tentu kita melihat masalah Palestina ini dari sudut pandang akidah Islam, Iya, ya kan? betul. Bahwa permasalahan yang terjadi di Palestina ini kan permasalahan penjajahan. Artinya di sana kaum muslimin dibantai, kemudian tanah kaum muslimin di sana dijarah oleh Israel. Dirampas, ya. Nah, sekarang kalau kita bicara solusi nih. Iya. Nah, betul nggak ini solusinya ini solusi donasi gitu ya? Nah, aksi kemanusiaan begitu, betul nggak begitu? Gitu. Iya. Kemudian ataukah dengan bisa mengirimkan tentara atau bagaimana begitu? Menariknya di artikel yang saya baca itu, Pak, pertanyaan retorikanya ini, apakah dengan mengirimkan bantuan obat-obatan, makanan ke sana itu membantu Palestina apa menzalimi Palestina? Iya, betul. Pertanyaan itu, saya langsung merasa terguncang di situ. Lah ini umat sedang melakukan donasi besar-besaran, penggalangan dana, kemudian dikirimkan ke sana, ke Palestina. Pertanyaannya, ini membantu Palestina apa menzalimi Palestina? Nah, di artikel itu yang saya baca itu, jawabannya ini justru menzalimi Palestina, dibilang begitu. Iya, itu. Wih, saya kaget itu, Bang, baca itu. Kemudian saya baca lagi di bawahnya, dikasih analogi. Karena mungkin nggak tepat ya, apa yang dibutuhkan, apa yang dikasih. Nah, Gitu. problem tidak sesuai antara. Nggak sesuai gitu ya. Ya, betul. Nah, terus saya baca juga di situ tuh, di kelanjutan artikel itu, analogi Palestina itu ibarat satu rumah, gitu ya. Iya. Ibarat rumah, di dalamnya itu ada Palestina, juga ada Israel, gitu. Nah, di mana Israel ini yang berusaha untuk menguasai rumah Palestina ini, gitu. Nah, ini Israel ini pakai senjata, sedangkan saudara-saudara kita di Palestina ini ada yang pakai senjata, ada yang enggak. Iya. Nah, terus saudara-saudara kita di Palestina terluka kan nih, Bang? Iya. Terluka. Kemudian kita obati, kasih makan. Iya. Habis itu mereka sembuh, mereka kenyang. Habis itu ditinggal, Kemudian Israel bantai lagi. Bantai lagi. Iya, Israel bantai lagi. Iya. Lagi kita obati, kasih makan, kasih minum. Terus habis itu tinggal lagi. Kita biarkan Israel datang lagi, nyiksa, membunuh, menghajar, begitu terus. Iya. Polanya dari dulu, Bang. Kalau saya betul juga ini artikel, saya baca begitu, Bang. Iya, memang. Jadi solusi realnya apa ini, Bang? Kalau kondisi Palestina yang separah ini kondisinya nih, Bang? Iya, memang betul ya. Memang seperti itu. Ya, mungkin tiap orang ya, tiap Muslim ya, dalam menyikapi kasus Palestina itu pasti berbeda-beda. Ada yang mengatakan ini konflik sosial gitu kan, kemudian ini konflik masalah masalah tanah gitu ya kan, kemudian konflik yang macam-macam lah gitu. Nah, namun terlepas daripada itu ya, yang ini sudah terlihat jelas ya kan, di situ ada pembantaian, ada pembunuhan gitu. Iya, betul. Gitu.
ya kan, bukan cuma satu dua orang tiga orang, bahkan ini sudah jutaan ya kan gitu. Iya, Bahkan sudah bukan cuma apa ya, bukan cuma perang ya kan, ini sudah apa ya, sudah gedung-gedung dihancurkan ya, bahkan tempat-tempat yang vital seperti rumah sakit ya, masjid, sekolah itu sudah dihancurkan, di bom. Nah, dibom gitu ya kan. nah Nah, menarik ini Pak. Nah ya, sebelum kita ke sana nih Pak, eh, bagaimana respon Barat nih Pak ya, terhadap eh, masalah di Palestina nih, negara-negara Barat nih Pak? ya, jadi memang kalau kita melihat Barat ya, menyikapi kasus Palestina ini itu eh, responnya tetap seperti di awal ya kan, di awal dalam artian itu pendahulu mereka itu, yaitu bagaimana bisa umat Islam yang ada di Palestina itu kemudian bisa dijajah, bisa diusir itu. Apalagi kalau kita melihat ya, di Gaza ini ya, di Palestina ini umat Islamnya ini kuat, solid ya kan. Bahkan ide-ide Barat ya, seperti apa, sekularisme ya, kemudian ide-ide Barat itu kemudian ditolak oleh masyarakat yang ada di Gaza gitu. Dan kalau kita melihat juga ya, umat Islam yang ada di Gaza ini ambisinya untuk melawan hegemoni Barat itu sangat luar biasa. Nah, makanya kemudian kalau kita melihat pidato-pidato Presiden Amerika Serikat, yaitu itu ingin memberantas kelompok-kelompok radikal gitu ya kan, kelompok-kelompok yang tidak mendukung jalannya demokrasi ya, dengan cara seperti itu. Iya. Nah jadi tapi kan di Barat tuh banyak masyarakat Barat tuh yang mendemo pemerintah mereka tuh Bang. Mereka mendukung Palestina gitu. Terus bukan hanya di Barat juga sih, di negeri-negeri di negeri-negeri Muslim yang di luar Timur Tengah itu juga banyak yang melakukan demo. Iya, itu tadi apa yang saya katakan tadi, bahwa pembantian di Palestina itu sudah nyata adanya gitu ya kan. Bahkan yang protes itu bukan cuma hanya negeri Muslim, bahkan negara-negara Barat itu sebenarnya itu sudah protes juga ya kan. Bagaimana kita melihat masyarakat di Amerika Serikat itu melakukan demo aksi ya kan, agar kemudian menghentikan pembantaian yang dilakukan oleh Israel itu. Nah, oke, ini Bang. Nah, kita bicara solusi dulu. Ya betul. Kita bicara solusi. Ya. Solusi nih. Tentu kan kita pengen nih solusinya tuh solusi yang langsung menyelesaikan masalah gitu ya. Iya. Kutukan dari penguasa negeri Muslim tidak menyelesaikan masalah. Ancaman juga tidak menyelesaikan masalah juga. Tidak bisa. Terus gertak-gertak juga tidak bisa. Apalagi aksi-aksi aksi demo dan sebagainya ya, itu juga tidak bisa menyelesaikan masalah gitu kan Pak. Apakah ada pengaruhnya? Ya jelas ada pengaruhnya. Artinya aksi-aksi ini ya kita menyeru penguasa gitu Pak ya. Iya. Nah kita jadi menyeru penguasa, bukan berarti kita mengkerdilkan perjuangan teman-teman ya, juga bukan mengkerdilkan perjuangan kita, bukan gitu. Tapi kita pengen bahwa solusi di Palestina ini betul-betul bisa menyelesaikan masalah konkret gitu ya. Artinya sesuai dengan masalahnya begitu Pak. Iya. Jadi terus ini juga Bang, ngirim-ngirim obat-obatan juga nggak menyelesaikan masalah. Iya. Ngirim bantuan makanan juga nggak menyelesaikan masalah. Ngirim kain kapan juga nggak menyelesaikan masalah. Iya. Kira-kira nih menurut Abang ini, menurut sudut pandang akidah Islam ini Pak ya. Apa solusi tuntas ini Bang yang bisa menyelesaikan masalah Palestina ini Bang? Ya, yang artinya langsung selesai. Tentu kan ini
kita pengen solusi ini tuntas, ya, Pak. Kalau kita sebagai individu dan kelompok ya hanya bisa menyeru, Iya. menyeru negara, gitu, menyeru penguasa untuk apa bisa yang mungkin bisa dilakukan oleh penguasa ke sana, gitu, Pak. Menurut abang, menurut sudut pandang akidah Islam, Pak. Iya, jadi kalau berbicara terkait dengan solusi ya, Ya, jadi tentunya kita mau solusi yang betul-betul real gitu ya kan, betul-betul yang solusinya itu menghentikan pembantaian itu ya. Kalau doa kemudian mengecam ya, mengirimkan obat-obatan, makanan dan lain sebagainya, itu tidak menyelesaikan persoalan. tapi Persoalan bukan berarti kerdil kan, Bang? ya, persoalan yang ada di Palestina sekarang ini itu adanya entitas Yahudi membantai umat Islam, itu persoalan terpenting itu. Nah, terkait dengan kecaman kemudian mengirimkan obat-obatan ya, itu cuma hanya solusi jangka pendek itu. Nah, yang kita butuhkan adalah solusi jangka panjang itu. Nah, jadi solusi jangka panjangnya itu adalah mengirimkan tentara-tentara umat Islam ya, tentara kaum muslim itu untuk melawan Yahudi itu. Karena Yahudi ini ya, atau Israel ini mengenal bahasa perang tuh. Jadi Israel atau Yahudi ya, itu tidak mengenal kalimat mengecam ya. Israel Yahudi cuma hanya mendengar kata perang gitu. Nah, bayangkan ya kan, berapa kali sudah seruan PBB ya kan untuk menghentikan kecaman Yahudi ini kepada Palestina, itu sudah berapa kali itu dilanggar oleh Yahudi itu. Nah, makanya bahasa yang dikenal oleh Yahudi Israel itu adalah bahasa perang. Nah, jadi solusinya itu adalah bagaimana kemudian negeri-negeri Muslim ini bersatu ya kan, mengirimkan tentara terbaik buat mereka ya kan, tentara terbaik mereka untuk kemudian melawan Israel tadi itu, Yahudi itu tadi. Nah, itu ini, Bang, menarik ini, Bang, terkait dengan solusi tuntas ini, mengirimkan tentara. Iya. Kenapa penguasa Muslim tidak kirim tentara ke sana? Padahal tentara punya banyak. Iya, betul. Nah, Muslim punya tentara banyak. Nah, ini yang Indonesia juga punya tentara yang banyak. perlu kita sayangkan ya kan. Apalagi Turki. Ya, padahal sudah ada sebagian kaum Muslim itu yang menyerukan yang seperti itu, ya kan. Itu. Nah, ini yang perlu kita sayangkan, ya kan. Kenapa negeri-negeri Muslim itu tidak mengirimkan tentaranya? Apalagi kalau kita melihat di Mesir ya kan, di Mesir itu memiliki tentara yang terbaik, di Libanon juga, ya, kemudian di Arab Saudi apalagi gitu ya kan. Kenapa mereka tidak memberikan tentaranya? Karena mereka itu berada dalam sekat-sekat nasionalisme gitu. Sehingga dengan sekat-sekat nasionalisme inilah yang kemudian mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ditambah dengan penguasa-penguasa yang ada di negeri tersebut itu telah berada dalam penjajah Barat, yaitu Amerika Serikat. Berarti nih, Bang, kita umat Islam ini tidak bisa berharap banyak dong sama penguasa-penguasa negeri Muslim ini. Iya. Untuk mengirimkan tentara ke sana. Iya, betul. Berarti kalau kita pengen Palestina permasalahannya selesai, harus ada aktivitas jihad ke sana yang digerakkan oleh khalifah gitu. Iya, harus ada negara. Tidak bisa kelompok atau individu. Terus kalau kelompok tugasnya apa, Bang? Hanya menyuruh penguasa saja? Iya. Apalagi amar ma'ruf nahi munkar. Menyerukan kepada penguasa. Oh, artinya jihad itu nggak ada yang swasta gitu ya? Iya. Jihad itu negeri. Artinya negara menggerakkan gitu, Bang. Jihad itu kan maknanya perang. Ya. Gitu kan? Nah, siapa yang bisa melakukan perang itu adalah yang memiliki persenjataan ya, yang memiliki kekuatan militer, ya kan? Iya. Siapa coba yang memiliki kekuatan militer? Pasti negara, bukan kelompok. Iya, betul. Mantap. Tuh, seperti itu. Jadi teman-teman, gitu ya teman-teman ya. Sahabat Interaksi Dakwah Channel, alhamdulillah kita sudah bincang-bincang, ngobrol santai tapi isinya berat. Ini kita sudah melewati waktu 46 menit. Iya. Dan nggak terasa ya. Dan tidak terasa kita sudah
ngobrol terkait dengan masalah Palestina. Dan seperti yang sudah kita ngobrolkan tadi, kita bincangkan bahwa apa yang terjadi di Palestina hari ini itu persoalan penjajahan entitas Yahudi di sana. Artinya Yahudi sedang merampas tanah wakaf milik kaum muslimin. Dan tugas kita sebagai seorang muslim, tentu kita harus membela saudara-saudara kita di sana. Karena apa? Seorang muslim dengan muslim yang lain itu ibarat satu tubuh saudara. Tidak boleh kita membiarkan saudara kita di sana dibantai, dihina, dicaci maki, kemudian dibiarkan kelaparan di sana. Dan jihad itu gak bisa dilakukan oleh kelompok, oleh individu. Artinya negara harus ketemu dengan negara. Artinya apa? Israel itu kan di backup sama Amerika. Masa Palestina diperjuangkan oleh sedikit orang gitu ya. Artinya negara memang yang harus bergerak. Tugas kita sebagai individu kelompok apa? Menyeru penguasa. Saya kira seperti itu episode pertama ini. Ini sudah luar biasa ya. Obrolan kita ini Bang. Ya. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya Bang ya. Kita akan bahas yang menarik lah. Ya, yang menarik artinya isu-isu yang panas terkait dengan kondisi hari ini. Bukan hanya masalah global teman-teman. Terkait juga masalah regional juga, masalah nasional, isu-isu lokal juga kita akan bahas. Ya kita ngobrol seperti ini teman-teman, ngobrolnya santai, tapi isinya berat. Dan juga mohon maaf ini kopinya Bang, kita nggak ada kopinya. Bisa nanti pertemuan selanjutnya ya. Oke baik, kita cukupkan teman-teman. Salam Interaksi Dakwah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.